Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah baik Bu. Ya, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat bertemu kembali pada pagi hari ini dengan pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita melanjutkan pelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Dalam pelajaran pada pagi hari ini, Ibu sebelumnya akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Ya. Yang pertama, imtinan Benia. Hadirah Bu. Mia Nurani. Hadirah Bu. Ya, pada pertemuan minggu kemarin kita telah membahas materi apa ya? Patuh, hormat kepada orang tua dan guru Bu. Ya, benar. Minggu kemarin kita telah membahas materi tentang patuh dan hormat kepada guru dan orang tua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mempertahankan kejujuran sebagai cerminan kepribadian. Setelah kalian mendengarkan cerita tadi, bagaimana pendapat kalian tentang perilaku si penjual tersebut? Di sini siapa yang akan berpendapat terlebih dahulu? Saya Bu. Jika saya menjadi penjual tersebut, saya akan berperilaku jujur meskipun menanggung resiko yang berat, karena hal ini berhubungan dengan dunia dan akhirat. Benar, tadi pendapat dari Mia cukup bagus. Selanjutnya siapa yang akan berpendapat lagi? Saya Bu, menurut pendapat saya, jika saya menjadi penjual tersebut, saya akan berbuat jujur walaupun mendapat keuntungan yang sedikit. Ya, pendapat kalian bagus-bagus semua ya. Yuk, beri tepuk tangan kita semua. Ya, apa yang dikatakan kalian itu benar. Jadi, seberapa besar keuntungan kita itu kita harus tetap berbuat jujur. Karena apa? Karena kejujuran itu sangat penting. Jadi, misalkan kita berdagang itu harus sejujur-jujurnya. Misalkan kalian menjual ikan itu udah basi atau mungkin sedikit ada masalah. Kalian harus jujur kepada pembeli. Ikan itu ada masalahnya. Jadi kalian juga harus mengurangi harga penjualan itu. Karena apa? Karena barang itu sudah tidak sempurna. Jadi apapun yang kalian jual itu harus jujur, karena hal ini berhubungan dengan dunia dan akhirat. Di akhirat nanti kalian akan dipertanggungjawabkan segala perbuatan kalian di dunia. Seperti itu ya. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke materi. Buka halaman 34. Ya, sudah? Sudah. Di sini ada bab pertama yaitu memahami makna jujur. Yang pertama, pengertian jujur. Dalam bahasa Arab, kata jujur semakna dengan asidku atau asidik, yang berarti benar, nyata, atau berkata benar. Lawan kata ini adalah dusta, atau dalam bahasa Arab al-kazibu. Secara istilah, jujur atau asidku bermakna kesesuaian antara ucapan dan perbuatan, kesesuaian antara informasi dan kenyataan, ketegasan dan kemantapan hati, dan sesuai yang baik. Yang selanjutnya ada pembagian sifat jujur. Di sini ada berapa macam? 3. Coba Mia yang pertama dibaca. Yang pertama, jujur dalam niat atau berkehendak. Yang kedua, jujur dalam perkataan atau lisan. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan atau amalia. Ya, yang pertama itu jujur dalam niat atau berkehendak, yaitu tiada dorongan bagi sesuatu dalam segala tindakan dan gerakannya selain dorongan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang kedua, jujur dalam perkataan atau lisan, yaitu sesuainya berita yang diterima dengan yang tidak disampaikan. Setiap orang harus dapat memelihara perkataannya. Jadi jika kalian mendapatkan berita, jika ingin disampaikan kepada orang lain itu harus sesuai dengan fakta. Jangan dikurang-kurangin, jangan dilebih-lebihkan. Karena hal ini jika kalian melakukan hal tersebut tapi tidak sesuai dengan fakta, itu artinya kalian tidak jujur atau berbohong. Ya, yang selanjutnya itu jujur dalam perbuatan atau amalia, yaitu beramal dengan sungguh sehingga perbuatan zahirnya tidak menunjukkan sesuatu yang ada dalam hatinya dan menjadi tabiat bagi dirinya. Ya, bab yang kedua itu ayat-ayat Al-Quran tentang perintah berlaku jujur. Di sini tadi ada Quran surat Al-Maidah sama Al-Baqarah. Coba siapa yang akan membacakan surat Al-Maidah? Angkat tangan. Saya, Bu. Ya, coba Mia dibacakan terlebih dahulu. Jangan artinya ya. Iya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajri mannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya, kandungannya apa coba? Tolong dibacakan kandungan Al-Maidah sebagiannya. Kandungan Al-Maidah memerintahkan kepada orang mukmin agar melaksanakan amal dan pekerjaan mereka dengan cermat dan jujur, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik pekerjaan dan bertalian dengan urusan agama maupun pekerjaan yang bertalian dengan urusan kehidupan duniawi. Karena hanya dengan demikianlah mereka bisa sukses dan memperoleh hasil balasan yang mereka harapkan. Dalam persaksian, mereka harus adil penerangan apa yang sebenarnya, tanpa memandang siapa orangnya, sekalipun akan menguntungkan lawan dan merugikan sahabat dan kerabatnya sendiri. Ya, itu tadi kandungan Quran surat Al-Maidah. Jadi di sini itu sebagai penegak keadilan itu harus berlaku adil, harus berlaku jujur. Dan tidak memandang orang itu baik orang itu orang penting, orang itu orang kaya ataupun orang itu orang biasa. Harus bersaksi sesuai dengan fakta, sesuai dengan yang terjadi, dan jangan sampai kita menerima suap, karena suap itu kan hal yang tidak baik ya. Jadi apapun pekerjaannya itu harus melibatkan jujur, cermat, ikhlas, karena dengan itu kalian bisa sukses dan memperoleh hasil balasan yang mereka harapkan oleh Allah. Ya, selanjutnya At-Taubah. Coba siapa yang mau membacakan At-Taubah? Saya, Bu. Ya, coba Imtinan dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Ya, kandungan surat At-Taubah coba dibacakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan seruannya dan memberikan bimbingan kepada orang-orang yang beriman kepadanya dan Rasulnya agar mereka tetap dalam ketakwaan serta mengharapkan ridhanya.
dengan cara menunaikan segala kewajiban yang ditetapkannya dan menjauhi segala larangan yang telah ditentukannya. Dan hendaklah senantiasa bersama orang-orang yang benar dan jujur, mengikutilah ketakwaan, kebenaran, dan kejujuran mereka. Ya, itu tadi kandungan surat At-Taubah. Dalam ayat ini menunjukkan keseruannya dan memberikan bimbingan kepada orang-orang yang beriman untuk berbuat kejujuran, menunaikan segala kewajiban itu dengan perilaku jujur. Karena hendaklah senantiasa bersama orang-orang yang benar dan jujur, mengikuti ketakwaan, kebenaran, dan kejujuran. Dan janganlah bergabung dengan kaum munafik, karena yang selalu menutupi kemunafikan mereka dengan kata-kata dan perbuatan bohong akan ditimpa pula dengan sumpah palsu. Itu perbuatan hal yang tidak baik, ya. Itu tadi materi tentang kejujuran. Selanjutnya buka halaman 41. Sudah? Sudah. Ya, di sini ada menerapkan perilaku mulia. Jujur adalah perilaku yang sangat mulia. Ia adalah sifat yang wajib dimiliki oleh para nabi dan rasul Allah, sehingga separuh gelar kenabian akan disandangkan kepada orang-orang yang senantiasa menerapkan perilaku jujur. Penerapan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Misalnya, yang pertama itu ada meminta izin atau berpamitan kepada orang tua ketika akan pergi ke manapun. Yang kedua, tidak meminta sesuatu di luar kemampuan kedua orang tua. Jadi kalian itu harus melihat kondisi orang tua, tidak memaksakan kehendak kalian. Ibaratnya jika kalian ingin meminta uang tetapi orang tua tidak mempunyai uang, jadi kalian itu harus mengerti atau memahami kondisi orang tua kalian. Jika orang tua kalian itu tidak mempunyai uang, jika orang tua memiliki uang, pasti mereka akan memberikan apa yang kalian minta. Yang ketiga itu mengembalikan uang sisa belanja meskipun kedua orang tua tidak mengetahuinya. Jika kalian disuruh oleh orang tua, jika mendapatkan kembalian itu kembalikan atau malah diambil? Dikembalikan. Iya. Jadi kalau kalian diperintah oleh orang tua, itu uang kembaliannya harus diberikan lagi oleh orang tua. Karena jika tidak itu kalian berbohong. Itu perilaku yang tidak jujur. Yang keempat itu melaporkan prestasi hasil belajar meskipun dengan nilai yang kurang memuaskan. Di sini yang poin keempat itu sering terjadi ya, jika kalian ulangan mendapatkan nilai jelek, itu malah hasilnya tidak dilaporkan, ya kan? Iya. Tidak dilaporkan. Nah, kalau nilainya bagus malah dilaporkan. Harusnya tidak boleh seperti itu. Apapun hasil yang kalian peroleh itu harus dikatakan, harus diberikan, orang tua harus diberitahu mau seberapapun nilainya, karena itu adalah hasil dari kalian sendiri, hasil belajar kalian sendiri. Yang terakhir ada yang kelima, tidak memberi atau meminta jawaban kepada teman ketika sedang ulangan atau ujian sekolah. Ya, jika kalian sedang ulangan itu harus mengerjakan sendiri, karena ulangan tersebut itu buat mengetahui seberapa mampu kalian atau seberapa menguasai kalian materi tersebut saat belajar. Jadi ulangan itu harus dilakukan dengan jujur. Tidak boleh mencontek teman di sebelah kalian atau di belakang kalian. Itu tadi materi yang telah kita pelajari. Karena waktunya sudah habis, Ibu akan
mengakhiri pertemuan pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Mari kita tutup bersama-sama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam